Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Masanda dan anak-anak ibu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya di hadapan kita bersama, sehingga pada kesempatan hari ini adalah hari yang ke-12 bulan Ramadan yang sudah kita jalani puasa 12 hari. Salawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah meninggalkan dua pusaka untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya hidup kita akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sahabat Masanda yang saya banggakan, dalam kesempatan ini, dalam momentum ini, kita sudah menjalani bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh berkah ini, sudah 12 hari. Apakah kita sudah mendapatkan keuntungan? Apakah kita sudah mencari keuntungan dalam keuntungan dunia dan akhirat? Maka dari itu, andaikan belum, ayo, mari kita bersama-sama mencari keuntungan di bulan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan 3 golongan orang yang beruntung. Siapakah mereka? Pertama, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Kata Allah, sangat beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitunya orang-orang yang khusyuk dalam salat. Nah, khusyuk di dalam salat, bagaimana caranya? Nah, cara untuk khusyuk di dalam salat adalah dengan cara mengelola hati kita ini. Nah, bagaimana cara mengelola hati? Cara mengelola hati adalah pertama, dengan rasa cinta, dengan penuh cinta, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sudah kita cinta kepada Allah, tentu kita selalu dekat dengannya, ya. Maka kalau sudah cinta, itu tidak akan merasa berat. Kalau sudah merasa cinta kepada Allah, apapun pekerjaan kita, apapun beratnya, tidak akan merasa berat, selalu ringan. Yang kedua, cara mengelola hati itu adalah dengan orientasikan setiap amal perbuatan hanya untuk akhirat. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, yang artinya kira-kira seperti ini: barang siapa yang mencari akhirat, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang mencari dunia, maka dia akan beruntung sebahagian keuntungan dunia dan tidak akan beruntung di akhirat. Mencermati ayat itu, kita konotasikan dengan ibadah yang kita lakukan ini, maka rugilah kalau kita tidak mencari keuntungan selama bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan berlipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah. Karena puasa ini adalah hanya untuk Allah, kata Allah, maka Allah jugalah yang akan memberi balasan kepada kita. Setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga harta yang kita peroleh, Allah yang memberi. Maka orientasikanlah harta itu untuk akhirat. Belanjakanlah harta itu untuk akhirat.
maka perbanyaklah bersedekah, perbanyak berinfak, keluarkan zakat. Dengan orientasi kita kepada Allah, insya Allah keuntungan akan kita peroleh. Yang kedua, orang-orang yang termasuk orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu mensucikan hatinya. Dalam surat As-Sama ayat 19 dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan hatinya. Wa qad khafa man dassaha, maka merugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya apa? Orang yang membersihkan hati, mensucikan hatinya, itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Sulit kita lakukan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi itu adalah ikhtiar yang berkesinambungan. Apa contohnya? Contoh membersihkan hati. Buang rasa dengki di hati ini. Buang rasa hasad di jiwa ini. Buang rasa dendam kepada orang lain. Andaikan orang benci sama kita, cukuplah dia yang benci. Kita jangan membenci dia. Istighfar perbanyak, maka hati kita insya Allah lambat laun akan bersih. Hindari pergunjingan, hindari fitnah, hindari berburuk sangka. Itu salah satu cara membersihkan hati. Yang ketiga, golongan orang yang ketiga adalah orang-orang yang bersih lahir dan batin. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hati dan jiwanya. Maka dari itu, anak-anak ibu, dimanapun Anda berada, sahabat Masanda yang berbahagia, bulan yang penuh berkah ini, mari kita selalu berusaha dan selalu berikhtiar untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, memperbaiki amal ibadah kita, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang dikatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujung dari ayat ini adalah tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allah sudah memberikan keampunan. Allah sudah berikan rahmat kepada dirinya. Allah sudah memberikan keberkahan. Dialah yang akan mendapatkan Ramadan yang berkah. Maka dari itu, setiap perbuatan kita, ya, apapun itu, apakah dikatakan amal ibadah, yang amal ibadah, ibadah mahdah atau ibadah mazmumah, maka dalam hal ini orientasikanlah kepada akhirat. Gantungkanlah kecintaan dalam beramal dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberitahu kita. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Itu yang harus kita peroleh dan harus kita kejar dan harus kita buru. Fastabiqul khairat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.